Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Aidli Fitri, NPM 21752041 dari kelas 1B D3 Akuntansi. Saya di sini akan menjelaskan materi terkait memahami aturan dan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Jadi, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari keselamatan dan kesehatan kerja serta pengertian dari keselamatan dan kesehatan tempat kerja. Jadi, apa sih keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 itu? Jadi, K3 merupakan suatu kondisi fisiologis fisik dan psikologi tenaga kerja yang diakibatkan oleh lingkungan kerja perusahaan. Nah, jika tadi merupakan pengertian dari K3 atau keselamatan kesehatan kerja, sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian keselamatan dan kesehatan tempat kerja menurut Jackson, Schuler, dan Werner di tahun 2011. Jadi, keselamatan dan kesehatan tempat kerja atau workplace safety and health adalah sesuatu yang mengacu pada kondisi psikologis fisik dan psikologis pekerja yang merupakan hasil dari lingkungan yang diberikan oleh perusahaan. Nah, setelah kita mengetahui pengertian-pengertian terkait tentang keselamatan dan kesehatan kerja serta keselamatan dan kesehatan tempat kerja, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang betapa pentingnya dan tujuan dari K3 itu sendiri. Jadi tujuan yang pertama itu adalah untuk membangun kondisi atau lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat, serta menjadi lebih bertanggung jawab atas keinginan-keinginan tersebut. Nah, terutama bagi organisasi-organisasi atau perusahaan yang mempunyai tingkat kecelakaan kerja yang lebih tinggi. Karena lingkungan kerja yang aman dan sehat akan menghasilkan yang pertama, peningkatan produktivitas karena menurunnya jumlah hari kerja yang hilang. Yang kedua, peningkatan efisiensi dan kualitas pekerja yang lebih berkomitmen. Yang ketiga adalah penurunan biaya kesehatan dan asuransi. Yang keempat adalah fleksibilitas dan adaptasi yang lebih besar sebagai akibat dari meningkatnya partisipasi dan rasa kepemilikan. Dan yang terakhir adalah rasio seleksi tenaga kerja yang lebih baik karena meningkatkan citra perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor-faktor penyebab dari kecelakaan kerja. Saya memiliki 4 faktor dari penyebab kecelakaan kerja yang sendiri. Jadi yang pertama ada faktor manusia, yang kedua ada faktor lingkungan fisik, yang ketiga ada faktor kecenderungan terjadinya kecelakaan atau accident prominence, dan yang keempat adalah kehidupan kerja yang berkualitas rendah. Jadi saya akan menjelaskan tentang faktor manusia terlebih dahulu. Jadi, salah satu contohnya dari faktor manusia adalah tingkat pendidikan. Karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka mereka cenderung untuk menghindari potensi bahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja tersebut terjadi. Selanjutnya adalah faktor lingkungan fisik. Nah, faktor lingkungan fisik itu merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar tenaga kerja dan tidak bernyawa. Contohnya seperti air, suhu, udara, atau mesin. Nah, kenapa air bisa masuk sebagai lingkungan fisik? Karena air dapat menyebabkan lantai tersebut licin. Lantai tempat perusahaan itu licin, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja. Suhu juga menyebabkan kecelakaan kerja karena dengan suhu yang tinggi itu dapat menyebabkan karyawan yang ada di sana atau tenaga kerja yang bekerja itu mengalami penyakit seperti hipotermia. Selanjutnya ada udara. Udara itu bisa menyebabkan yang namanya polusi udara yang bisa merusak pernafasan serta mesin-mesin. Dan yang ketiga adalah kecenderungan terjadinya kecelakaan atau accident prominence. Maksudnya di sini adalah pekerjaan yang dilaksanakan memang memiliki tingkat bahaya yang tinggi. Contohnya seperti kita bekerja di pertambangan yang mana saja sewaktu-waktu dapat mengalami kelongsoran. Dan yang keempat adalah kehidupan kerja yang berkualitas rendah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan tempat kerja. Yang pertama, ada mengawasi tingkat keselamatan dan kesehatan. Dari mengawasi tingkat keselamatan dan kesehatan, ini lagi dibagi menjadi 3, yaitu tingkat kejadian, tingkat frekuensi, dan tingkat keparahan.
Selanjutnya, yang kedua adalah pencegahan kecelakaan. Yang ketiga adalah pencegahan penyakit. Yang keempat adalah manajemen tindakan. Dan yang kelima adalah program kesehatan. Setelah kita mengetahui strategi untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan tempat kerja, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur K3. Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja atau prosedur K3 merupakan aturan-aturan atau cara kerja yang berlaku saat melakukan suatu pekerjaan dalam bidang pekerjaan tertentu. Biasanya prosedur K3 ini ditunjukkan kepada pekerja yang akan memulai suatu pekerjaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari risiko kerja. Jadi risiko kerja itu akan ada di tiap pekerjaan, hanya dibedakan besar kecil resiko yang ditentukan oleh jenis pekerjaan. Besar pekerjaan yang terlihat, fasilitas alat pelindung diri atau APD, dan kompetensi pekerja. Setelah kita mengetahui pengertian, tujuan, faktor penyebab, dan strategi untuk mengatasi keselamatan dan kesehatan kerja atau keselamatan dan kesehatan tempat kerja, di sini saya akan menjelaskan tentang program-program yang ada untuk keselamatan dan kesehatan kerja itu dapat terlaksanakan dengan sukses. Jadi program pertama itu adalah harus adanya ketulusan atau lebih dari biasanya dalam memberikan dukungan kepada manajemen puncak dan menengah. Yang kedua, harus ditetapkan secara jelas bahwa keselamatan merupakan tanggung jawab manajer operasional. Yang ketiga, sikap yang positif terhadap keselamatan harus ada dan dijaga karyawan harus yakin bahwa program keselamatan itu bermanfaat. Dan yang keempat adalah seseorang atau departemen sebaliknya bertanggung jawab atas program keselamatan dan bertanggung jawab untuk operasionalnya. Nah, setelah kita mengetahui program-program untuk meningkatkan keselamatan, saya akan menjelaskan juga program promosi yang ada. Jadi, program promosi yang pertama adalah diusahakan agar pekerjaan memiliki daya tarik. Dan yang kedua, menetapkan komite kesehatan yang terdiri dari karyawan operasional dan mewakili manajemen. Yang ketiga, perlu diadakan kontes keselamatan karyawan. Yang keempat, catatan keselamatan perlu dipublikasikan. Yang kelima, gunakan majalah dinding untuk setiap departemen di organisasi. Gambar, sketsa, dan kartun dapat efektif jika disajikan sebagai sosialisasi pengetahuan keselamatan. Dan yang kelima, memberikan dorongan kepada karyawan termasuk supervisor dan manajer untuk memiliki harapan yang tinggi atas keselamatan. Dan yang terakhir, mengadakan program pelatihan keamanan dan pertemuan secara periodik. Selanjutnya, saya akan memberitahu tentang kasus-kasus keselamatan dan kesehatan karyawan. Jadi yang pertama adalah bahaya asbes dalam kesehatan. Yang kedua adalah penyakit infeksi atau yaitu kasus SARS. Yang ketiga adalah alkoholisme dan penyalahgunaan zat kimia. Yang keempat, stres, burnout atau kelelahan mental dan depresi. Yang kelima adalah masalah kesehatan yang berkaitan dengan komputer. Yang keenam, merokok di tempat kerja. Dan yang ketujuh adalah kekerasan di tempat kerja. Kemudian saya akan menjelaskan terkait salah satu kasus keselamatan dan kesehatan karyawan, yaitu stres kerja. Stres kerja ini adalah kondisi yang berkenaan dengan fisik dan mental yang berasal dari ancaman bahaya atau physical and emotional dan tekanan yang diterima. Stres ini adalah reaksi ganjil dari tubuh terhadap tekanan yang diberikan padanya. Hal potensial yang menyebabkan stres ini muncul ketika situasi lingkungan menghadirkan suatu tuntutan yang melampaui kemampuan dan sumber daya seseorang untuk memenuhinya. Nah, faktor-faktor dari penyebab stres ini sendiri adalah yang pertama ada faktor organisasional, terus yang kedua adalah faktor-faktor pribadi, dan yang ketiga adalah lingkungan umum. Akan menjelaskan cara mengelola stres.
Yang pertama adalah olahraga secara rutin, mengikuti kebiasaan diet yang sehat, tahu kapan berhenti sejenak atau relaksasi, menempatkan situasi yang penuh stres dalam perspektif yang berbeda, menemukan seseorang yang mau mendengar, membangun keteraturan dalam hidup, kenali keterbatasan diri, bersikap toleran, mencari waktu luang di luar pekerjaan, dan menghindari kendali semu. Saya akan menjelaskan tentang fokus program keselamatan kerja. Di fokus program keselamatan kerja ini dibagi menjadi dua, yaitu adalah perilaku kerja dan kondisi kerja. Perilaku kerja dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah membentuk sikap karyawan yang setuju akan keselamatan kerja. Yang kedua, mendorong upaya seluruh karyawan untuk mewujudkan keselamatan dan kesehatan kerja, mulai dari manajemen puncak hingga karyawan level terendah. Dan yang ketiga adalah menekankan tanggung jawab para manajer dalam melaksanakan program keselamatan kerja. Dan yang kedua, fokus program keselamatan kerja yang kedua adalah kondisi kerja, yaitu untuk mengembangkan dan memelihara lingkungan kerja fisik yang aman, misalnya dengan penyediaan alat-alat pengaman seperti alat-alat APD, helm, terus kacamata, sepatu boots, sarung tangan, masker, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan evaluasi program kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi, keberhasilan sebuah program keselamatan dan kesehatan kerja itu bisa dilihat dari beberapa indikator berikut. Jadi yang pertama itu adalah penurunan tingkat kecelakaan dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan, baik secara kuantitatif atau frekuensi kejadian maupun kualitatif atau berat ringannya cedera atau penyakit yang terjadi. Dan yang kedua adalah menurunnya jumlah jam kerja yang hilang akibat terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan pekerjaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari job hazard analysis. Jadi, job hazard analysis merupakan proses untuk mempelajari dan menganalisa suatu jenis pekerjaan, kemudian membagi pekerjaan tersebut ke dalam langkah-langkah nyata guna menghilangkan bahaya yang mungkin terjadi. Nah, di job hazard analysis ini perlu keikutsertaan pekerja ahli atau insinyur keselamatan di bidangnya serta investigasi kecelakaan atau bila sampai terjadi. Sampailah di penghujung materi terkait aturan dan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja. Saya Dian Aidilfitri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.